Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Obras, obrolan santai yang diselenggarakan oleh PAUD CSIT Kabupaten Kebumen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah kehadiran dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau berdua adalah kepala lembaga di PAUD formal dan PAUD non formal yang berada di bawah Yayasan Ibnu Abbas Kebumen. Selamat sore Usnike Nusaro. Sore. Untuk lebih kenal mungkin kita berikan kesempatan kepada Ustadzah berdua untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Widianti. Saya berasal dari lembaga PAUD non formal, tepatnya dari PAUD IT Ibnu Abbas Kebumen yang menaungi program layanan KB dan TPA. Oke, ya, Ustadzah. Langsung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro, saya kepala di PAUD formal Yayasan Ibnu Abbas, tepatnya di lembaga TKIT Ibnu Abbas Kebumen. Kami menerima layanan untuk usia 4 sampai 6 tahun. Oke. Alamatnya di mana? Alamatnya di Desa Klodesan. Oh, Desa Klodesan. Iya, Desa Klodesan, Kecamatan Kebumen. Pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Dekat. Iya, rame. Ya, kalau PAUD Ibnu Abbas? Ya, saya juga ada di wilayah kota, letaknya di Gang Pelitung, Kelurahan Kumirejo, Kebumen. Oke, jadi ada dua lembaga PAUD yang berada di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas yang hari ini hadir. Kalau sebetulnya di Ibnu Abbas ada berapa lembaga, lembaga PAUD? Ada 4. Ada 4? Ya. Oh, oke, ya. Mungkin untuk dua yang lainnya akan kita undang lain waktu ya. Hari ini kita hadirkan dua dulu. Ya, sesuai dengan tema yang akan kita angkat hari ini tentang BDR asyik di masa pandemik. Nah, ini sesuatu yang sudah kita ketahui ya, sekitar 8 bulan berjalan di dunia, bahkan di seluruh dunia ya, dan salah satunya di Indonesia mengalami kondisi pandemik COVID-19. Nah, sebagai seorang kepala lembaga, Usniken dan Usaro bisa boleh kita minta sharing ataupun pandangan umumnya nih tentang kondisi pandemik itu yang terjadi seperti apa. Ya. Salah satu Usniken dulu. Oke. Kedatangan virus COVID-19 ya yang Allah datangkan di muka bumi ini menjangkiti seluruh dunia, bahkan Indonesia juga merasakannya. Sudah 8 bulan ini kita merasakan kehadiran virus COVID-19 ada di tengah-tengah kita. Tentunya berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kalau dulu semua orang bisa beraktivitas seperti biasa, untuk sekarang kita semuanya, bahkan anak-anak, manusia dewasa juga kita harus betul-betul menjaga jarak, memakai masker, harus cuci tangan sering-sering. Apalagi pembelajaran ya, otomatis dampaknya sangat terasa sekali. Oke, jadi memang ada sesuatu yang baru ya, yang Betul. beda, yang Sesuatu berbeda. yang beda, Oke. betul. Nah, kalau dari Ustadzah Saron mungkin Sama ya tadi seperti yang disampaikan Ustazah Niken, tapi yang jelas bahwa kondisi pandemi pada saat ini itu tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya sebagai umat muslim ya. Yang jelas dengan kondisi sekarang kita justru harus mendekatkan kita pada Sang Pencipta, kita harus lebih dekat sama Allah, kita tawakal, dan bukan berarti dengan adanya pandemi kita berhenti dari aktivitas, tapi kita bisa menebarkan banyak kebaikan. Iya, lebih banyak kebaikan lagi, banyak bisa. Jadi kita mencoba melihat dari sisi yang lain ya. Jadi tadi mungkin ada sesuatu yang berubah drastis, kebiasaan baru, tapi tetap tidak boleh mengeluh tadi mungkin ya. Jadi harus justru semakin mendekatkan diri kepada Allah begitu ya. Nah, tadi Ustadzah Niken menyampaikan ada dampak yang terasa. Nah, ini kaitannya dengan lembaga PAUD. Ustadzah berdua kan di lembaga PAUD yang notabene anak-anak berusia 0 sampai 6 tahun ya, di mana kegiatan yang sebelumnya harus berkumpul di sekolah, kemudian kondisi pandemi ini tentu akan ada perubahan gitu. Nah, dampak yang dirasakan seperti apa? Ya, mungkin dari saya dulu ya. Dampaknya yang sangat terasa adalah di bidang ekonomi tentunya. Semua masyarakat mengalami itu ya. Terasa sekali dengan perekonomiannya itu semakin menurun, pendapatannya menurun, kemudian para orang tua ini menjadikan keinginan untuk memasukkan anak-anaknya di PAUD-PAUD itu jadinya juga berpikir ulang, kemudian mereka memprioritaskan untuk kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu murid yang diterima di masing-masing PAUD juga menurun begitu.
Tapi alhamdulillahnya kami masih bersyukur, alhamdulillah di PAUD di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas muridnya masih ada, meskipun jumlah memang menurun. Dan yang kami prihatin sekali itu adalah PAUD-PAUD yang ada di sekitar kita, itu ada beberapa PAUD-PAUD yang tidak ada muridnya. Nah itu yang Sampai kita nggak punya prihatin murid sekali. ya? Sampai Ya. tutup Sampai malah. Sampai tutup Iya, juga. betul sekali. Mungkin itu daerah-daerah pedesaan pegunungan mungkin ya. Iya, Atau tidak juga ya? Ada yang di daerah kota yang tutup juga ada. Oh iya, iya, Iya. Masya Allah. Ternyata luar biasa sekali dampaknya ya untuk lembaga PAUD. Dan kaitannya dengan dampak yang luar biasa ini, nah apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Ibnu Abbas nih? Kalau tadi dikatakan masih ada muridnya meskipun jumlahnya menurun Jumlahnya begitu turun, ya. tapi insya Allah masih Alhamdulillah masih iya, bisa berjalan alhamdulillah gitu ya. Oke. masih Nah, apa itu apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Ibnu Abbas untuk mengatasi dampak-dampak tersebut? ya kebetulan kami memang dari Yayasan Ibnu Abbas dan kita bersyukur berada di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas karena memang ketika ada pandemi ini Yayasan Ibnu Abbas itu sudah langsung langsung merapat dan kita langsung ada syura rutin, ada rapat koordinasi rutin. dari kepala-kepala unit semuanya dan untuk membahas tentang PPDB, tentang bagaimana menumbuhkan minat dari wali biar mendaftar kepada kita. Salah satunya kita memang promo habis-habisan ya, kita gempur tuh di media sosial, ada Instagram, Facebook, YouTube, semuanya kita sampaikan tentang pembelajaran kita, keunggulan-keunggulan dari lembaga kami ya di Yayasan Ibnu Abbas, termasuk kita yang tadinya pendaftaran harus datang langsung orang tua, kita Bisa pakai online online ya? bisa, pakai Oke. Google Form gitu ya. Dan selanjutnya kalau tadi ada dampak ekonomi ya, Iya, itu betul. pengaruh sekali, wali tidak jadi daftar karena bayarnya Bayar. nanti bingung gitu. Akhirnya Nggak sekolah memang tetap bayar gitu ya. betul, sekolah di rumah tapi kok tetap Tetap bayar. bayar, iya. Akhirnya memang dari Yayasan Ibnu Abbas itu ada Ada satu kebijakan. kebijakan tentang pengurangan pembiayaan sekolah. Oh, iya, iya. Ada beberapa poin yang dihilangkan Penyesuaian dan lah untuk ya. SPP itu diturunkan Oke, begitu. Jadi biar wali tetap merasa ini ya, Iya. merasa ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya, ternyata sudah dirumuskan itu solusi-solusi dari Yayasan Ibnu Abbas. Betul. Wah, alhamdulillah ini barokallah ya untuk PPDB-nya, alhamdulillah berarti lancar ya sampai tahun ajaran baru Alhamdulillah, berjalan, masih iya. punya murid yang lumayan signifikan gitu ya. Betul. Nah, kaitannya dengan itu saya penasaran nih, kegiatan anak yang dilakukan selama kegiatan ini selama kondisi pandemi ini seperti apa? Kalau sebelumnya kan datang harus ke sekolah gitu ya, kemudian berkumpul, bertemu dengan teman-teman, dengan anak-anak yang lain, dengan gurunya juga gitu. Nah, kondisi seperti ini kan anak itu usia 0 sampai 6 termasuk yang rentan ya, rentan untuk tertular seperti itu. Nah, pembelajarannya seperti apa ini, Pak? Ya. Kami dari Yayasan Ibnu Abbas selama pandemi itu ikhtiarnya ya dengan BDR ya, belajar dari rumah. Oke. BDR di sini tidak hanya sekedar memindahkan pembelajaran dari sekolah ke rumah orang tua atau anak didik, atau menyulap orang tua menjadi guru di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang dikirimkan, tidak seperti itu. Oke. Tapi bagaimana kita dari guru itu mendampingi orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak bermain di rumah. Jadi menjadi penyambung ininya Betul. guru ya. Jadi guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi guru itu sekaligus sebagai konsultan bagi orang tua yang mendampingi Fasilitator anak orang tua belajar. ya. Iya, seperti yang Pak Menteri sampaikan ya, ada kalau kata Pak Menteri ada Merdeka Belajar, kalau di PAUD itu ada Merdeka Bermain. Jadi bagaimana guru itu memastikan orang tua yang mendampingi anak-anaknya di rumah bermain itu tidak ada paksaan dalam bermainnya anak-anak. Ada ya, mereka bebas memilih permainan yang mereka sukai dan minati, begitu. Ya. Menarik sekali ya, tadi sampaikan ada Merdeka Belajar kata Pak Menteri. Di PAUD tadi Ustazah Sarah sampaikan Merdeka Bermain. Betul. Nah, ini sesuai dengan tema kita yang tadi diangkat di awal ya, jadi bangkitkan semangat di era pandemik ya, BDR asik di era pandemik begitu. Nah, usaha yang kita lakukan itu seperti apa? Mungkin Ustazah Niken bisa melengkapi. Ya, harapannya anak usia dini itu adalah cinta belajar. Tentunya sesuai tahapan usianya ya. Jadi anak itu bermain dengan minat dan bakatnya, tidak bermain itu sesuai dengan kehendak orang tuanya atau guru memaksakan kehendaknya untuk bermain A, bermain B. Tapi betul-betul anak itu bermain sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita berharap betul bahwa nanti suatu saat jika virus corona ini hilang dari bumi, itu nanti anak itu tidak tergantung dengan HP atau gadget atau dengan televisi. Yeah. Karena kita tahu bersama-sama daring ini sekarang kan semuanya maksimalnya dengan HP ya. Jadi kita berharap semua anak-anak betul bermain sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, jadi betul-betul ini ya. Nah, metode ataupun mungkin yang dilakukan seperti apa itu bermainnya?
yang katakan tanpa paksaan seperti itu. Ya, merdeka bermain. Ya, harapannya adalah anak usia dini cinta dengan belajar, tentunya dengan tahapan usianya. Jadi anak-anak itu bermain sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Tidak boleh dipaksakan mainannya itu atas kehendak orang tua atau gurunya yang memaksakan kehendaknya bermain A, bermain B. Tapi betul-betul anak-anak itu bermain sesuai dengan keinginannya sendiri. Oke. Kemudian kita menstimulasi semua aspek perkembangannya dengan menggunakan pendekatan Reggio Emilia. Oke. Medianya Luspat, alhamdulillah kita sudah 1,5 tahun ini menggunakan Luspat, sesuatu yang baru, tapi anak-anak suka. Kemudian muatannya STEAM. Tidak lupa juga kita keislamannya itu karena kita adalah sekolah Islam terpadu, maka keislamannya pun kita selalu masukkan di dalam kegiatan kesehariannya. Oke. Kita harapannya suatu saat jika virus corona 19 ini hilang, nanti anak-anak tidak tergantung dengan HP Ya, atau betul, gadget betul. dan televisi gitu ya, karena kita tahu bahwa masa daring ini maksimal semua orang tuanya menggunakan HP gitu Iya, ya. Nah, iya, itu betul. kita sangat hindari sekali. Ada ketergantungan ya Betul. dengan media gitu. Ya. Jadi ini menarik sekali ya kalau tadi dikatakan anak-anak bermain sesuai dengan minatnya tanpa paksaan gitu ya. Nah, Iya. kalau kata orang Kebumen itu namanya sekarepe dewek gitu ya. Sekarepe anak kita ngikut gitu ya di anak. Nah, ini menarik. Kemudian kalau misalnya itu betul-betul sesuai dengan ini anak, apakah kemudian guru tidak membuat rencana pembelajaran? Nah, sekarepe anak gitu? Oh ya nggak kayak ya tidak seperti itu ya. Maksudnya begini, kita memang jangan sampai anak terpaksa bermain, Iya, tapi iya. kita tetap yang namanya administrasi pembelajaran itu tugas orang guru. Tetap kita ada rencana Iya. pembelajaran itu ada. Guru itu tetap membuat rencana pembelajaran. Muatan-muatan keislaman kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran ya, SKL, JSIT, muatan-muatan JSIT masuk. Di sini yang bebas bermain adalah dari inspirasi kegiatan lainnya. Jadi guru itu iya, tetap membuat ada ya dari membuat guru. rencana kegiatan, rencana inspirasi kegiatan lainnya nanti akan disampaikan melalui orang tua ya, orang tua dan arahannya bagaimana sih cara Bermainnya, cara gitu ya. bermainnya. Dan di sini nih, nah ini yang walaupun kita sudah ada rencana pembelajaran, tapi nanti anak itu bebas memilih mana yang kegiatan dia suka. Oke, oke. Dan jika tidak ada yang disukai dari rencana guru yang dibuat itu, anak bisa memunculkan inspirasi kegiatan sendiri. Dia mau kreativitas main apa, nanti disampaikan kepada orang tua atau ke gurunya. Jadi gitu. guru tetap membuat rencana Iya. pembelajaran dan ada penilaian juga tentunya ya. Tentu saja ada dokumentasi juga dokumentasi ya, dari nanti wali orang tua murid. ngirim foto atau video ke Oke, gurunya ya. gitu. Nah itu kaitannya dengan kurikulum tadi sudah terjawab. Ini pemirsa yang ada di rumah gitu ya, biar ada kejelasan juga. Nah mungkin nanti mau daftarin sekolah juga jadi lebih Ya. semangat. Nah ini biar tambah semangat lagi nih. Untuk pengelolaan kegiatan BDR-nya itu sendiri seperti apa? Yang dilakukan bagaimana gitu? Metodenya seperti apa? Oh iya ya. Kalau kami sih ya di Yayasan Ibnu Abbas untuk BDR kita pakai sistem daring dan luring sama seperti umumnya lembaga lain gitu ya. Ada daring kita menggunakan kita memang memaksimalkannya melalui WA group, terus nanti ada jadwal video call. Kita juga ada jadwal-jadwal Meet atau Zoom begitu ya. Itu kita pakai semuanya. Dan untuk luringnya kita memang memanfaatkan siaran-siaran televisi atau radio yang kebetulan di Kebumen ada Rapih TV dan juga In FM. Selain itu kita juga ada program wali kunjung dan juga guru kunjung begitu, sehingga kita untuk mengkomunikasikan proses pembelajaran dengan orang tua itu bisa saling ketemu ketika program guru kunjung atau wali kunjung seperti itu. Oke. Jadi tetap ada ya metodenya daring dan luring tadi. Betul. Nah ini saya penasaran nih. Nah, kalau di Ibnu Abbas sendiri kalau dikatakan di lembaga lain juga sama. Nah Ibnu Abbas tentunya punya sesuatu yang berbeda. Daringnya di Ibnu Abbas seperti apa? Mungkin sekian bisa membagi. Ya, kalau untuk daringnya kita memang maksimalkan WA Webs ya. WA Webs-nya itu kita ada kandang waktu. Apa itu kandang waktu? Yaitu jadwal. Jadi dalam masa BDR ini untuk mengefektifkan pembelajaran, maka kita membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi satu kelompok itu maksimal 10 anak dengan satu pendamping ustadz atau ustazah. Gitu. Jadi dengan satu kelompok itu dengan satu ustazahnya itu mereka berdiskusi di dalam grupnya masing-masing, membuat kandang waktu, membuat jadwal, kesepakatan dengan para wali murid.
Jadi ada kandang waktu di mana sapaan, kemudian pengumpulan dokumentasi, merespon wali, sampai kegiatan penilaian feedback di ujung itu sudah disepakati dengan wali murid. Nah itu setiap masing-masing kelompok pasti berbeda. Karena sesuai dengan kebutuhan, kepentingan wali muridnya. Begitu. Ya, jadi kalau sebelumnya offline itu ada jadwal setengah 8 misalnya sampai jam 1, ini online juga ada jadwalnya, meskipun kalau saya lihat bisa tadi sampai lebih. malam ya. Iya, bisa sampai malam. 4 jam. Hari Kelasnya. libur bisa buat hari video ya, call. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan pahalanya juga semakin banyak ya. Amin. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Kita tahu ya bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas kan tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia, yang tentunya di sana ada kurikulum khusus gitu ya, kekhasan. Nah, bagaimana cara meramu ataupun memunculkan program-program ataupun kekhasan dari JSIT itu? Ya, baik ya. Jadi kami memang di bawah JSIT Indonesia, di mana walaupun kita dengan BDR, dengan daring, kita tidak menghilangkan kekhasan dari SIT-nya. Iya, jadi kita sudah format sedemikian rupa ya, kayak setoran-setoran hafalan, kayak intak yang ada di SKL JSIT, kita ada standar kompetensi lulusan SIT itu kita buat ada setoran-setoran hafalan bisa melalui WA group, japri masing-masing ke guru, atau saat Meet dan Google itu Meet dan Zoom itu nanti anak mendengarkan gitu ya, ustazahnya itu menghafal. Selain itu kita juga ada penanaman karakter akhlak mulia itu dengan story reading. Jadi biasanya itu dengan guru menceritakan, nanti setiap hari ada cerita gitu. Sekarang gurunya itu sudah punya koleksi story reading yang buatan sendiri seperti itu. Pakai video gitu Pakai video gitu. Dan yang jelas kalau untuk pembelajaran mengaji Al-Qur'annya pun kita dengan metodologi qiraati, kita buat video juga yang per halaman. Jadi kita pakai qiraati per halaman, per jilid, masing-masing ada videonya yang itu dibuat oleh guru di Ibnu Abbas gitu, yang dimana yang membuat itu sudah guru yang bersyahadah, guru yang sudah taseh, sudah diujikan bacaan Qur'annya. Betul, ada standar bacaan Qur'annya. Jadi Insya Allah ya, ternyata tetap bisa dimunculkan itu kekhasan JSIT-nya, jadi tidak ditinggalkan ya untuk karakter dan akhlaknya. Nah, kemudian yang kita tahu bahwa di Yayasan Ibnu Abbas lembaga-lembaga PAUD-nya cukup berkompeten ya. Jadi kalau kita lihat di PAUD Ibnu Abbas Kebumen adalah PAUD percontohan kabupaten, pernah menjuarai lomba PAUD inovatif ya, juara 2 tingkat nasional. Kemudian PAUD TKIT Ibnu Abbas juga adalah pilot Bindikel. Iya, jadi nah kaitannya dengan itu, apa kontribusi dari lembaga Ustadz dan Ustadzah? Ya, baik, saya akan menjawabnya. Kalau alhamdulillah PAUD kami menjadi PAUD percontohan, kontribusi itu kami juga ikut berbagi ya. Kami ingin menyemangati selain guru-guru internal yang ada di tempat kami, ustadz-ustadzah itu di masa pandemik ini kan memang masa-masa sulit ya, tidak mudah gitu untuk membangkitkan semangat setiap harinya. Oleh karena itu kami pun ingin berbagi. Selain menyemangati guru di internal lembaga kami ingin berbagi ilmu yang kami miliki kepada para pendidik di sekitar kami di Kabupaten Kebumen. Dengan cara apa? Kami alhamdulillah diberikan amanah juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk menjadi narasumber atau pengisi di luringnya. Jadi di Ratih TV dan In FM sebagai stasiun TV lokal dan radio yang ada di Kabupaten Kebumen. Gitu. Ya, yang pertama itu Ibnu Abbas itu ada jadwal gitu ya, mengisi BDR-nya. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah di tempat kami selama masa daring ini, meskipun masa pandemik ya, kami membuka observasi secara online untuk mahasiswa UT. Jadi banyak mahasiswa UT yang sedang menjalankan analisis tugas akhirnya, membutuhkan data-data, observasi, kemudian wawancara, kami lakukan secara online. Kemudian yang ketiga, kami juga diberikan amanah, diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi pendamping di Diklat Dasar untuk Kabupaten Kebumen, dan kebetulan kemarin juga penyelenggaranya dari P2 PAUD Provinsi Jawa Tengah juga diberikan kepercayaan untuk menjadi pendamping Diklat Dasar secara online. Diklat lanjut juga ada. Betul, ya. Diklat lanjut juga ada. Tadi ada kontribusi ternyata ya, meskipun kondisi pandemik dari PAUD di Ibnu Abbas ada kontribusi kepada lembaga lain. Nah, ini kaitannya dengan TKIT Ibnu Abbas menjadi pilot Bindikel ya, pilot projecting Bindikel, ada pembinaan pendidikan keluarga. Nah, selama kegiatan BDR ini, selain
selain kegiatan BDR yang rutin dilaksanakan, adakah program lain yang dilakukan di masa pandemik yang mungkin hubungannya dengan tadi Bindigel tadi? Ya, terima kasih ya. Jadi dengan adanya BDR bukan berarti kita menghilangkan program-program yang lain gitu ya. Jadi program-program yang selama tidak BDR pun kita tetap laksanakan gitu. Iya. Hanya formasinya mungkin kita formatnya berbeda gitu. Kita tetap ada parenting dengan online, atau saat zona kuning kita pernah tatap muka dengan wali parenting, tapi hanya 10 wali dan itu protokol kesehatannya tetap dijaga ketat gitu ya. Terus kita juga ada peringatan Hari Besar Islam, Hari Nasional, itu kita peringati guru bisa tampil di Meet gitu ya, dengan tampil bersolat bersama atau hormat bendera dan yang lain-lainnya itu tetap ada gitu. Bahkan dengan taksin wali itu kita bisa dengan video-video qiraat yang sudah ada, ataupun mungkin bisa saling koordinasi sama ketika guru kunjung. Dan yang pastinya kita ada satu ini ya, kegiatan di Bindigel itu ada kelas inspirasi yang biasanya orang tua mengajar di kelasnya anaknya, maka sekarang pun dituntut orang tua, ya? Iya betul, membuat video untuk di-share ke teman-teman anaknya di grup kelasnya untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak didik gitu. Jadi tetap ada program lain yang menunjang, Betul, katakan tetap. mungkin yang tidak bikin jenuh lah ya. Tadi saya dengar ada guru tampil, itu berarti guru tampil depan anak-anak tapi di video gitu ya? Kita langsung live gitu, gitu. Meet anak-anak bersolawat dari rumah gitu, dari rumah jadi, sama orang tuanya, menghibur anak-anak gitu. Betul ya, dan sekali. menghibur guru juga ya. Betul. Ya, nah kalau tadi dari awal sampai sekarang tadi sampaikan banyak sekali yang program yang sudah dilakukan, sepertinya subhanallah berjalan dengan lancar. Nah, saya penasaran ada nggak kendala selama kegiatan tersebut berlangsung? Ya, pastinya ada ya, setiap kegiatan pasti ada rintangan, kendala dan yang lainnya. Yang paling utama karena kita daring, kendala utama paling utama itu ya sinyal gitu ya. Sinyal yang kadang tidak semua wali itu di rumahnya sinyalnya full. Atau selain itu juga kondisi orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja itu kadang-kadang belum bisa mendampingi anak ketika hari efektif, sehingga kadang orang tua mengirim kegiatan itu juga malam atau bahkan ketika hari libur gitu. Akhirnya ketika yang tidak punya sinyal, kita punya solusi dengan guru kunjung. Nanti kita pas janjian sama orang tuanya, koordinasi ketemu di rumahnya. Tapi ini juga ada kendala lagi, rumahnya jauh gitu ya. Masing-masing adalah kendala-kendala itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa teratasi ya, masih bisa teratasi sekarang. Jadi bisa beradaptasi begitu ya. Nah, kalau tadi diceritakan dari awal sampai akhir itu, saya berpikiran bahwa ini guru-gurunya pasti luar biasa sekali ini. Iya kan, jadi harus kreatif, harus dan sebagainya lah ya. Nah, iya betul. Nah, tentunya semangat sekali, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat guru itu mungkin tidak semangat dan sebagainya. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat untuk para guru yang ada di lembaga panjenengan? Ya, Ustazah. Baik, kalau untuk para ustadz-ustadzah ya itu sebagai ujung tombak dari pendidikan, apalagi kita mendampingi anak-anak usia dini luar biasa. Jadi membutuhkan semangat, memang harus setiap hari di-charge gitu ya. Ini kita lakukan meskipun di masa pandemi, kita tidak boleh mengeluh, menyerah gitu ya. Jadi setiap pekannya harus mengikuti pembinaan, secara ruhiyahnya harus tetap diisi begitu ya. Jadi harus wajib diikuti secara online pembinaan gitu ya. Pembinaan rutin secara pekanan untuk ruhiyahnya. Yang kedua adalah masa pandemik ini kita harus tetap belajar, meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik PAUD ya. Otomatis kita mengikuti perkembangan-perkembangan ada dengan mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan online, baik melalui Zoom atau Google Meet kita ikuti. Yang ketiga itu kita melakukan pelatihan mandiri. Jadi sebelum tahun ajaran baru kita berkumpul di acara rapat kerja untuk mengadakan pelatihan mandiri bagaimana meningkatkan kapasitas pendidik PAUD untuk mengelola bagaimana membuat Canva, KineMaster dan video-video yang lain agar pembelajaran itu menarik untuk anak. Di grup-grup BDR itu semuanya anak maupun wali jadi tertarik. Oke. Jadi tetap ada ini ya upaya untuk upgrade kompetensi guru begitu ya. Iya. Nah, menarik sekali ya untuk obrolan kita dari awal sampai hari ini. Tidak terasa sudah 20 menit lebih sepertinya ini ya. Nah, untuk penutup ya sebelum kita akhiri kegiatan obrolan santai hari ini, saya minta Ustazah Niken dan Ustazah Sarah bisa memberikan pesan untuk para orang tua yang ada di rumah. Oke. Saya dulu ya, mungkin di masa pandemi ini pesan kami adalah tetap semangat dan selalu taburkan kebaikan-kebaikan walaupun di masa pandemi, dan yang paling penting adalah tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Gitu.
Terima kasih. Kalau Ustaz. dari saya adalah kondisi pandemik ini kita harus siap beradaptasi dengan situasi yang baru. Makanya kita harus tetap semangat, jangan lupa bahagia, lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya pada Allah. Oke, ya. Sangat ini sekali ya, inspiratif sekali yang sudah disampaikan, dan semua yang disampaikan dari awal sampai akhir memberikan kita ilmu baru, informasi baru, dan menyemangati kita di kondisi pandemik ini. Dan mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir ya, dan kita bisa berjumpa dengan anak-anak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan ya. Jadi kita diminta untuk mendidik dengan hati dan kemudian menyiapkan anak usia dini dengan masanya sebagai calon pemimpin perubahan, dan dari tangan-tangan kecil mereka kelak menjadi tangan-tangan besar yang akan merubah dunia, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari perubah tersebut. Amin. Alhamdulillah, untuk obrolan santai kita sepertinya sudah cukup karena waktu yang juga sudah semakin sore. Terima kasih sekali Ustazah Niken dan Ustazah Saro atas ilmunya dan sharingnya hari ini. Untuk para pemirsa yang ada di rumah, kami sampaikan terima kasih yang sudah mengikuti, dan mohon maaf apabila obrolan ini mungkin ada kata-kata yang kurang baik dan kurang membuat nyaman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.